Baik pemirsa, gempa bumi yang terjadi saat ini di Indonesia sangat menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia. Dan banyak sekali masyarakat Indonesia ini berbondong-bondong untuk terus waspada dan juga berhati-hati seperti itu. Dan pada Rabu dini hari telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 4,2 magnitudo di Bandung dan juga pada saat itu sempat terjadi gempa bumi berpusat di Garut, Jawa Barat seperti itu. Dan bahkan gempa bumi yang terjadi pada saat ini juga hampir saat ini disoroti oleh berbagai media asing seperti itu. Dan untuk membahasnya lebih dalam, lebih lanjut kita sudah bergabung dengan Bapak Dr. Daryono selaku Kepala Pusat Gempa Bumi dan juga Tsunami. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Bapak Mbak, sehat? sehat selalu. Terima kasih. Oke, sehat ya Pak ya. Bapak sebelumnya terima kasih banyak Ya, telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Sinpo TV untuk berdiskusi terkait dengan peristiwa yang terjadi saat ini di ya. Indonesia yaitu gempa bumi. Pak, gempa bumi yang terjadi pada Rabu dini hari ini. Itu bagaimana Pak pandangannya? Kenapa ini bisa terjadi? Ya, jadi gempa yang terjadi itu sebenarnya satu hal yang wajar ya, karena memang kita ketahui khususnya di Jawa Barat ini banyak sekali sumber-sumber gempa, baik yang ada di laut dan di darat ya. Kalau di darat saja kita mengenal ada sesar Cimandiri, sesar Betul. Lembang, sesar Citarik, kemudian sesar Padalarang, sesar Sugenang, sesar Mhm. Cipamingis, sesar Garut Selatan, dan sesar Baribis ya. Nah, tampaknya yang terjadi baru-baru saja ini adalah gempa yang dipicu oleh aktivitas, sesar Garut Selatan ya, yang kerusakannya dirasakan di Garut, Kabupaten Betul. Bandung, kemudian Mhm. juga, eee, bagian di, eee, Cianjur merasakan kerusakan yang, sebenarnya tidak terlalu besar ya, tapi yang pasti itu adalah sebuah cerminan bahwa kawasan Jawa Barat itu merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks karena, gempa bisa terjadi kapan saja termasuk yang terjadi, baru saja ini. Oke Kemudian Pak. juga Mhm. Silakan lanjut ya, Pak, lanjutkan. iya, bahkan tadi, siang sekitar pukul 10 lebih itu juga terjadi gempa, berkekuatan 3,0, yang pusatnya di antara Karawang dan Purwakarta. Tentu Karawang saja dan ini Purwakarta. suatu hal yang cukup menarik bagi kalangan ahli kebumian karena kawasan ini sebenarnya tidak banyak aktivitasnya, tetapi tadi terjadi Betul. juga dan ada beberapa orang yang merasakan. Dan kalau kita melihat, apa yang terjadi, eee, kemarin di malam pukul, eee, aduh lupa saya pokoknya ya jam berapa ya? Ini akan berpotensi terjadi gempa bumi kembali atau seperti apa ya Pak kira-kira? Baik. Iya, Mhm. kalau yang tadi malam itu, kalau yang 42 itu terjadi, Tadi malam berarti ya Pak ya? kalau yang 42 itu terjadinya tadi jam 10, Mbak. Oke. Mhm. Ya, kalau yang nah, kalau yang terjadi, bentar, mhm, Oke. Ini memang gempa bumi ini memang kalau sangat yang terjadi di ya, gimana Pak? bentar, 157, Oke. Bapak mungkin 157 ini saya ini. melihat dari berbagai laman berita ya Pak, mengatakan bahwa Iya, terjadi iya, iya. gempa bumi di sejumlah wilayah Indonesia pada Rabu dini hari. Ini juga, BMKG Rabu dini catat hari ya? ada 4 kali Pak di wilayah Bentar, dan magnitudo itu berbeda-beda. Tanggapannya menurut Bapak seperti apa Pak? Rabu bentar, bentar. Nah, aku harus harus gempa yang mana dulu ini banyak sekali Mas di tempat di kantor saya itu gempanya itu. Oke. Gempa gempa bentar, bentar. Mhm. Gempa yang dini hari itu 4,2 pukul 10. Ini tanggal 1 Mei. satu 1 Mei Mei, 42 iya, itu betul. bentar, bentar, bentar. Oke. Yang dini hari itu yang Mhm. dini hari itu adanya di malam pukul Betul. 20 itu jam 8. Iya, pukul 8. Kemudian setelah itu ya, nah kemudian setelah itu pukul 1, pukul 10 itu tadi siang, Mbak. Udah mulai, Oh, Mbak. oke.
Pak, dari berbagai laman berita yang terjadi gempa bumi di Rabu dini hari ini tercatat BMKG catat ada 4 Ya kali. kalau kita lihat listnya itu yang di Malang pukul 8 lebih kemudian pukul 10 lebih 6 di Mhm. kekuatan 4,2. Kemudian Time buat gue. Oke. Pak, tadi sempat terputus ya, mungkin ya internetnya? ya ya. Bentar, Mbak. Mbak harus pastikan gempa-gempanya dulu. Berarti ada perbedaan data. Ini sulit untuk analisa karena eh, Oke, mungkin ini terkendala dengan sinyal ya pemirsa ya. Karena memang kalau bisa kita lihat dari gempa bumi ini, masyarakat Indonesia juga pasti menjadi perhatian seperti itu. Bapak, ini sinyalnya sudah bisa terdengar suara saya, Pak? sudah. Oke, sudah ya, Pak, ya. Pak, Cuman tadi aku tuh bingung Mbak, waktu itu Mbak tadi itu bilang gempa tadi malam, aku bingung gempa yang mana. Akhirnya aku ngawur nggak tahu hubungannya dengan gempa yang terjadi Rabu di dini Garut hari, ya. Pak. Gempa, Iya, tapi betul. itu siang jam 10. Oke, oke. Oke, Pak, dengan, apa sih yang menyebabkan wilayah tersebut itu terjadi gempa bumi kalau boleh tahu, Pak? Gini saja Mbak, pakai data yang valid saja ya. Mhm. Jadi, nah ini pukul 10, kalau kita menggunakan data yang 4,2 itu pukul 10 lebih 6. Kemudian kalau kita menggunakan data berikutnya, gempanya itu ada di pukul 10:07. Ya. Oke. Jadi kalau kita mengamati apa yang terjadi akhir-akhir ini, Mhm. khususnya hari ini Rabu 1 Mei ya Betul. 2024, kita mencatat di Garut itu terjadi Mhm. gempa berkekuatan 4,2 magnitudo. Ya, betul. Itu terjadi pada pukul 10:06 waktu Indonesia Barat, Mhm. Ya. dan hasil analisis kami gempa ini berpusat di jalur sesar Garut Selatan yang para Mhm. ahli mengatakan sebagai sesar Garsela. Iya, betul. Guncangan ini dilaksanakan di Garut, kemudian juga di Bandung Selatan, dan skala intensitas 2 hingga 3 MI, tetapi alhamdulillah gempa ini tidak menimbulkan kerusakan ya. Oke. Kemudian kalau kita monitor berikutnya pada pukul 10:56 WIB, itu di Jawa Barat kembali terjadi gempa yang Mhm. berkekuatan 3,0, yang pusatnya itu di antara Karawang dan Purwakarta. Nah, ini Oke. hasil analis kami, gempa ini dipicu oleh sumber gempa yang namanya sesar baribis ya. Ini Mhm. menjadi menarik bagi para ahli karena sesar baribis ini merupakan sesar yang sedang diamati oleh banyak para ahli untuk membuktikan bahwa gempa yang berada di jalur utara Jawa Barat ini dari Subang sampai dengan Kuningan, sampai dengan Oke. selatan Bekasi, Kerawang, ini menjadi menarik untuk didalami karena Mhm, mhm, gempa-gempa mhm. ini berdekatan dengan pusat pemerintahan yang di Ibu Kota Jakarta, juga Betul. kota besar seperti Bekasi, juga Bogor. Nah, Mhm. ini menunjukkan bahwa kawasan Jawa Barat tidak hanya diancam oleh gempa yang bersumber di Samudra Hindia seperti kemarin Mhm. terjadi gempa yang berpusat di selatan Garut itu berkekuatan 6,2. Ini merupakan bukti bahwa Jawa Barat merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks ya. Mhm. Sehingga kalau kita melihat gempa yang kemarin signifikan 6,2 dan menimbulkan kerusakan, Mhm. meskipun di kedalaman 70 yang merupakan kedalaman menengah, ini menjadi menarik bahwa gempa yang berpusat di zona intraslab yang berada di bawah zona megatrust yang merupakan zona tumbukan lempeng, itu ternyata menyimpan energi yang cukup besar, dan Betul. guncangannya itu menimbulkan kerusakan di eh, 3 kabupaten ya, Baik. Kabupaten Sukabumi, Iya, iya. Kabupaten Mhm. Garut, kemudian juga Mhm. Kabupaten Tasikmalaya. Mhm. Nah, laporan terkini malah ada beberapa bangunan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Bandung Selatan ya. Dan ini menjadi
perhatian para ahli juga karena spektrum guncangannya itu meskipun hanya merusak di 3 kabupaten, tapi juga guncangannya tersebar hingga Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan sampai di Malang dan di Jawa Timur. Masyarakat merasakan ini. Dan inilah uniknya bahwa di Pulau Jawa, kawasan yang paling aktif itu adalah Jawa Barat karena memang sumber gempanya itu sangat kompleks. Dari selatan subduksi itu ada zona outer-rise yang merupakan zona bending yang itu bisa menimbulkan patahan naik, bisa patahan turun yang itu juga bisa berpotensi tsunami. Kemudian setelah itu terjadi penunjaman lempeng dan bidang kontak antara Australia dan Asia itu merupakan sumber gempa megatrust yang memiliki kemampuan membalikkan gempa bahkan hingga sampai 8 magnitudo. Dan tentu saja seperti yang dikasih para ahli bahwa selatan Jawa Barat dan Banten itu memiliki kemampuan bisa memicu gempa 8,7. Inilah dahsyatnya sumber gempa megatrust yang bisa menimbulkan gempa besar ya. Nah, dari berbagai fakta, seismisitas, sumber gempa, kemudian sejarah gempa yang terjadi di Jawa Barat ini, maka penting sekali untuk Jawa Barat ini dimanapun wilayahnya bangunan yang tahan gempa atau aman gempa itu harus diwujudkan. Jadi mitigasi konkret harus diterapkan karena solusi mitigasi gempa itu hanyalah bangunan tahan gempa. Gempa sendiri tidak membunuh dan melukai, tetapi bangunan yang dibangun asal-asalan itu dengan kualitas yang rendah itu bisa roboh saat gempa dan bisa menimbulkan korban. Nah, jika belum bisa mewujudkan bangunan tahan gempa yang strukturnya kuat dan berbiaya relatif mahal, maka masyarakat bisa membuat bangunan yang berbahan ringan dari kayu dan bambu yang didesain menarik. Nah, ini tidak kalah dengan bangunan tembok ya, asal desainnya bagus. Bangunan-bangunan ringan ini lebih ramah bisa bisa meredam guncangan gempa sehingga tidak terjadi kerusakan. Yang tidak boleh itu adalah membangun bangunan tembok asal bangun yang diirit-irit materialnya, kemudian dibanyakin kapur dan pasir, kemudian juga tidak memiliki struktur besi yang standar, besi tulang yang standar, itu sangat berbahaya. Seperti kita lihat kemarin di Garut dan sekitarnya, banyak sekali rumah yang rusak karena memang kualitas bangunannya sangat tidak standar aman gempa. Tidak sesuai dengan standar ya Pak ya? Oke, Pak, apakah hal ini terjadi karena ada faktor tahunan alam atau mungkin karena ada faktor lain Pak, seperti itu? Ya, jadi gempa bumi itu adalah fenomena kebumian ya, di mana faktor endogen yang mempengaruhinya dan bukan faktor atmosfer ya, sehingga cuaca di permukaan, atmosfer tidak bisa mempengaruhi gempa. Ini murni dari dalam atau faktor endogen. Sehingga ini murni karena aktivitas tektonik yang sangat aktif di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Karena di sini kita melihat ada sumber gempa yang bermacam-macam. Ada di itu, sama-sama ada outer-rise, ada megatrust, ada benioff, kemudian juga ada shallow crustal yang merupakan gempa keradangan yang memicu gempa di Cianjur, kemudian di Sumedang, dan akhir-akhir ini juga banyak terjadi di Jawa seperti Pangandaran. Bahkan tadi siang di Garut Selatan, kemudian juga pukul 10.056 WIB juga terjadi di Kerawang. Ini menjadi menarik sekali, kawasan Jawa Barat memang daerah yang paling rawan gempa di Pulau Jawa, Mbak. Oke, Pak, kira-kira wilayah mana saja sih Pak dari pantauan Bapak yang patut harus diperhatikan seperti itu? Di Indonesia apa di Jawa Barat, Mbak? Di Jabar ya, di Jawa Barat ya, seperti itu ya Pak ya? Ya, kalau kita mengungkap kerawanan gempa di Jawa Barat, tentu saja ini tidak lepas dari keberadaan sumber gempa, yaitu yang pertama, seluruh wilayah selatan Jawa Barat itu adalah daerah rawan gempa, karena berhadapan dengan zona megatrust yang ini mampu memicu gempa berkekuatan di atas 8 ya. Kemudian juga daerah-daerah yang berada di dasar laut juga terdapat sesar-sesar aktif yang kita menyebutnya gempa-gempa yang terjadi di dasar laut ini gempa intraplat ya. Kemudian juga di pulau daratan ya, di daratan Jawa Barat sendiri kita mengenal ada sesar aktif di Bogor ya. Sehingga Bogor sangat rawan gempa. Kemudian sesar aktif yang ada di Cipaminggis, ini Cipaminggis juga kawasan rawan. Di Garut Selatan itu ada 2 segmen sesar, ini disebut sebagai sesar Kencana dan Rakutai. Tentu saja
Garut ini sangat rawan gempa karena memang banyak sekali gempa di sana. Kemudian di Lembang ya, meskipun Lembang ini sesarnya sangat panjang dan tapi memiliki sejarah gempa yang cukup kuat pada masa lalu dan baru-baru ini kita juga mencatat aktivitas gempa-gempa kecil di Lembang yang menunjukkan bahwa Lembang ini juga daerah rawan gempanya. Kemudian daerah Cianjur ya kemarin pada akhir tahun 2022 kan terjadi gempa yang sangat kuat ya, Dahsyat ya. kemudian meskipun Sangat kekuatan besar. 5,8 tapi terbukti bisa menghancurkan begitu banyak rumah dan akhirnya BMKG menemukan pembangkitnya adalah sesar Cugenang. Tidak itu saja, kemudian di bagian utara kita mengenal adanya sesar Baribis ya, yang jalurnya itu dari Kuningan ke barat, ke Subang, kemudian juga sampai ke utara Purwakarta, kemudian Kerawang, Bekasi, itu merupakan jalur sesar Baribis. Nah, kemudian di daerah Sumedang sendiri juga ada jalur sesar namanya Sesar Cileunyi Tanjungsari, ini juga sangat aktif ya. Sehingga peta bahaya gempa di Jawa Barat ini memang perlu diupdate dan perlu disempurnakan karena memang masih ada jalur-jalur sesar aktif yang belum terpetakan ya, seperti halnya gempa yang mengguncang Sumedang beberapa bulan lalu. Ya. Oke, Pak, ini terakhir Pak, kira-kira apa imbauan yang harus diketahui oleh masyarakat mungkin Pak? Ya, jadi melihat kejadian gempa yang sering terjadi di Jawa Barat itu artinya sesar-sesar aktif, zona megatrust, zona Benioff di selatan Jawa Barat yang merupakan sumber gempa potensial ini menjadi ancaman permanen ya. Jadi sampai kapanpun gempa akan terus terjadi. Bahkan perulangan-perulangan terhadap gempa yang terjadi itu sangat mungkin terjadi sehingga mau tidak mau suka tidak suka itu sebuah risiko yang harus dihadapi oleh masyarakat Jawa Barat sehingga satu jalan agar kita bisa hidup aman, nyaman, Betul. bahagia, sejahtera di zona rawan ini adalah dengan melakukan upaya mitigasi konkret di mana wajib mewujudkan bangunan tahan gempa dan aman gempa. Kalau tahan gempa itu berhubungan dengan bangunan yang strukturnya kuat, dengan besi tulangan, dengan kualitas tembok yang bagus. Nah, kalau aman gempa itu bagaimana agar kita membuat rumah yang berbahan ringan dari bahan berbahan ringan dari kayu dan bambu yang didesain menarik sehingga sangat fleksibel saat terjadi gempa dan baik bangunan tahan gempa yang strukturnya kuat maupun bangunan aman gempa yang berbahan ringan ini sama-sama akan menyelamatkan dari gempa. Yang tidak boleh adalah membangun bangunan dari tembok sederhana tanpa besi tulangan yang tidak bagus kualitasnya, diirit-irit semennya, kemudian dibanyakin kapur dan pasir, itu akan sangat membahayakan bagi penghuni ya, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Daryono atas waktunya. Semoga ini bisa menjadi edukasi buat kita semua dan juga ilmu baru buat kita semua bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara kita mengatur bangunan agar bisa tahan dari gempa bumi seperti itu ya. Pak Daryono terima kasih banyak Ya, atas terima kasih. pemaparan yang Oke, sangat luar biasa hari ini. Sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Daryono.